Iya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya bisa didengar? Sudah, Pak. Jelas nggak Sunita? Jelas. Kita bisa mulai ya, kita masih menunggu teman-teman. Sunita. Baik, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Prof. Om Selamat malam, Prof. Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Selamat Esa, malam, Prof. hari ini bisa bertemu lagi secara daring ya. Belum bertemu secara daring lagi ya. Kita di sini dan proyek hanya mahasiswa secara mandiri berkelompok dan eh, setelah nanti pada saat UTS baru kita presentasi. Nah, mungkin hari ini kita menyamakan dulu persepsi apa saja yang sudah diperoleh untuk masing-masing kelompok jurnalnya dan sama. Mungkin nilai yang lain adalah dari logbooknya ya. Untuk presentasi mungkin dua kelompok berikutnya adalah setelah UTS. Baik, silakan. Mungkin saya ingin mulai dengan kelompok satu dulu untuk progresnya seperti apa. Coba Sunita, coba sapa saya suaranya agak ini. Prof, maaf sinyalnya tadi kurang ini dari Prof. Kurang terjelas. Oh ya, suara saya kurang jelas ya. Tadi sempat putus-putus, Prof. Jadi suara ibu bisa didengar. Tadi sempat putus-putus, Prof. Ini baru Oh, lancar. belum ya. Sebentar, saya coba.
Mungkin kelompok satu silakan bisa memberikan presentasi progres yang sudah dikerjakan proyeknya, yaitu untuk menelaah artikel-artikel terkait dengan isu-isu kontemporer akuntansi. Artikel apa saja ya yang digunakan? Silakan. Kelompok satu, kalau dilihat dari logbooknya, ini maaf kamera saya agak ini hilang hilang muncul. Kelompok satu, logbooknya ini sudah nampak adalah pada proses pencabulan yang Susan ya, Susan. Hmm, yaitu review artikel topik, tapi belum ada nih. Review artikelnya di sini sudah ada, harus request akses. Mungkin bisa ditunjukkan logbooknya aja buat kelompok satu dulu. Jurnalnya belum ada ya. Referensinya tidak ada. Jadi referensi ini adalah jurnal ya yang eh, kolom referensi ini tolong ditambah referensinya apa gitu ya. Untuk yang di review topiknya juga apa. Coba silakan kelompok satu dulu. Nanti yang lain bisa menyimak, kita bisa diskusikan. Ini proyeknya memang menemukan ke apa ya, menemukan apakah dalam artikel tersebut ada hal-hal yang baru yang eh, selain dari sisi mungkin regulasinya atau teorinya baru atau dari fenomenanya atau juga dari sisi eh, hasilnya ya itu bisa ditemukan hal-hal yang menarik di sana. Nah, kemarin sudah diberikan juga eh, panduannya ya untuk mengerjakan modulnya itu bisa diambil dari yang tempat yang saya kirim. Jadi kalau modul tugas kolom-kolom ini adalah laporan ya bahwa selama kerja kelompok apa yang sudah dilakukan. Tapi kalau misalnya masih bingung, kalau untuk membuat reviewnya seperti apa, bisa menggunakan yang saya kirim. Jadi ada dua itu. Kemarin kan suruh pilih ya, tapi kalau misalnya bingung nih nulisnya seperti apa, boleh menggunakan template yang saya berikan. Nah, ini saya belum lihat di kelompok satu referensinya apa. Tidak bisa kelihatan di sini ya. Kalau dari notebook nih, oke, maaf ya, punya suasan dulu ya. Eh, Nah, ini kan pertemuan yang kemarin, pertemuan pertama, kemudian kedua dan ketiga ya. Ini mahasiswa bertemu dengan kelompoknya. Lumayan sebenarnya 3 kali pertemuan, tapi di sini belum diisi nama jurnalnya. Referensinya apa? Kemudian ini, mungkin di sini ya, referensinya Sausan ya. Coba saya klik ya, tapi kayaknya request akses sih. Ini apa isinya? Sebaiknya Sausan sendiri yang menampilkan, jadi tidak perlu request akses. Kalau saya buka, perlu request akses. Sausannya mungkin tidak ada ya. Yang kelompok satu Ada Ibu, siapa selain maaf. Sausan? Halo, suara saya terdengar. Oh, ada ya. Oke, saya tutup dulu ya Sausan. Iya Ibu. Salam Sausan. Iya Ibu, sebentar ya Ibu.
Maaf. Hmm. Hmm. Perasaan kayaknya terganggu deh. Ini ya. Mungkin ada yang kelompok satu yang lain yang bisa bantu. Christina Eva. Christina Eva. Christina Eva logbooknya beda ya. Padahal sama-sama kelompok satu ya, Christina. Benar, Ini Bu. oh, ya, ya nanti kita lihat. eh yang dikirim di drive-nya PJ itu yang tadi yang saya tampilkan ya. Mm. Oke, bisa ke sana sekarang. Bagaimana kita menemukan mengaitkan satu sama lain ya dari 4 artikel pendukung tadi yang dipilih oleh Sosan. Kelompok satu temanya apa yang dipilih oleh kelompok satu? Jadi temanya boleh karang sendiri ya dari apa namanya peminatan akuntansi keuangan ya, Sosan ya, Christina. Iya, Ibu. Iya benar, Bu. Keuangan ya, oke. Silakan diberi tema dulu. Apa yang kan ini proyek ya, jadi diskusikan temanya, disepakati dengan eh, kelompoknya gitu. Mungkin Christine sama Susan sama ya sebenarnya artikelnya ya, cuman tampilannya aja beda ya. Sama, Bu. Chris, Eh, maaf, Bu. Bentar, kebetulan di kelompok kita itu dibagi itu per orang itu karena ini jadi setiap orang itu megang satu ini Bu, pembagian akuntansinya langsung karena kan satu kelompok ada 4 orang nih Bu, 5 orang, maaf. Terus kebetulan Mbak Sausan yang pegang untuk bukan pegang yang membuat untuk yang akuntansi keuangannya, dan untuk temanya kami udah pilih juga sih Bu untuk tema di akuntansi keuangan itu kami pilih yang nomor 1 dan nomor di tampilan aja bentar, kan, Bu. Christine. Nomor 1 dan nomor 4, Ibu. Topiknya yang Mm-mm. kami pilih untuk bidang kajian akuntansi keuangan. Kalau untuk tema, kami belum Bentar ya. menentukan sih, Ibu. Saya tutup dulu kamera. Oke. Dari ini ya, dari modulnya itu ya, dilihat dari modul atau Iya, Bu, dari modul yang Ibu dari modul. share itu. Iya, ini kan ada 4, kan dipilih 2 ya, terus masih didukung 4 artikel gitu ya. Benar Nah, juga. ya keuangan berarti yang dipilih nomor 1 dan Nomor 4 ya. ya itu nggak ditulis ya di logbook ya bahwa Di kelompok ini memilih kelompok satu eh nomor 1 dan nomor 4 gitu ya. Mungkin ditulis ya, nanti saya juga jadi paham. Dari 4 materi itu yang dipilih yang mana. Tolong diisi judul juga, tema untuk nih logbooknya peminatan akuntansi keuangan. Tolong diisi temanya. Mungkin bisa diketik langsung di sini di drive-nya akuntansi keuangan ya. eh, di share dengan kamu. Mm-mm. Silakan set. Kita coba dulu satu kelompok satu.
Dari atas dulu mungkin, jadi bisa kita selesaikan sekalian. Di sini Rockwood aktivitasnya mungkin bisa dijelaskan kelompok satu dengan peminatan apa gitu di deskripsi, di atas deskripsi, di judulnya, temanya. Kelompok satu kan udah ada nih, tema belum ada ya, tema. Ya, temanya apa? Tema itu di mana sih? Di atas atau di bawah? Di atas ya, di atas nama lah. Oke. Peminatan akuntansi keuangan dengan tema apa? Silakan di sini. Yang diambil lah nomor satu ya. Kalau Sausan nomor berapa? Artikel nomor berapa dari urutan pilihan itu? Topik satu, Bu. Di sini saya tulisnya topik satu gitu. Baru review yang topik satu dan topik empat Ah, tapi belum direview. kan ada satu, dua, tiga, empat. Yang dipilih Iya, adopsi FRS ya. iya, topik satu yang Mm-mm. adopsi. Ya boleh. Langsung ditulis di situ. Eh, Mungkin apakah adopsi diganti penerapan? Tak apa, silakan. Penerapan Hmm. FRS dalam apa nih? Penerapan FRS dan dampaknya terhadap transparansi dan komparat komparabilitas perbandingan ya, laporan keuangan lintas negara. Dapat nggak ini PNS tahun 2023 sampai 2024? Berarti ini penelitian yang dicari adalah yang terkait dengan FRS Sustainability Disclosure ya. Mungkin bisa di Indonesia ini sudah, kalau apa namanya, pernyataan lingkungan itu di sini 2025 berarti ya untuk di Indonesia. Indonesia 2025. Jadi ya 2025, namanya adalah ya apa yang dipakai topiknya penerapan FRS. Oke, berarti jurnalnya mana? Berarti kalau untuk Indonesia memang sih baru disahkan 20, Januari 2025 ya. Berarti mungkin di Indonesia itu baru kesiapan perusahaan di Indonesia dalam menerima SSB, apa namanya, FRS 1, FRS 2 tadi. Mungkin artikelnya yang terkait Indonesia itu baru kesiapannya ya.
Kalau di Indonesia namanya PSPK 1 gitu ya, PSPK 2, standar pengungkapan keberlanjutan 1 gitu ya. Standar PSPK 2 itu singkatan dari standar pengungkapan keberlanjutan 2. Artikelnya sudah, papernya mana Susan? Dari hasil diskusi dengan teman-teman berdasarkan 4 artikel pendukung ini, apa yang bisa dirangkum? Yang utama yang mana? Nanti ada yang utama, ada 4 yang digunakan untuk mengkritisi. Nah, yang mana yang utama? Yang global investor, Bu. Global investor, boleh. Coba dilihat abstraknya sudah diambil. Hmm. Jadi investor global itu, oke. Nah, ini boleh abstraknya aja diambil, kemudian bandingkan sama 4 yang lain tadi. Nah, ini kan kebetulan kalau eh, jurnalnya ini kan sudah dibagi-bagi ya, di abstraknya tujuan, metodologi, findings, implikasi sosial dan praktik. Nah, nanti Susan bisa mengkritisi dari sisi implikasi praktiknya apa saja gitu. Bisa jadi tidak sama dengan yang dibuat di sini. Kalau di sini kan standar implikasi sosialnya apa itu, tapi mungkin Susan bisa merasa bahwa sebenarnya standar ini bisa memberikan implikasi sosial yang lebih luas lagi. Nah, katakanlah gini, kita kan juga punya beberapa warna ekonomi ya. Pernah nggak dengar misalnya blue ekonomi, ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi oranye, ekonomi macam-macam ya. Nah, itu juga bisa dari sudut gitu. Jadi sebenarnya implikasi sosialnya ini kurang gitu ya. Misalnya kalau Indonesia kan harusnya implikasinya terhadap ekonomi biru gitu ya, karena kita luas, lautannya luas, sungainya juga banyak. Kemudian misalnya untuk ekonomi hijau, bagaimana pandangan kalian? Nah, di situ akan muncul apa namanya inovasi-inovasi untuk memberikan tambahan ya terhadap artikel yang ada. Jadi kita tidak serta-merta menyetujui saja apa yang sudah dibuat, tapi bisa menggunakan fenomena yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah mulai ditulis ya, kelompok 1 mulai ditulis. Nah, sehingga nanti harapannya paper dan PPT itu sudah ada tuh di kelompok yang akan menyelesaikan saat UTS kelompok berapa? 1, 2, 3 ya, eh, ketua kelas ya. Nah, mungkin nanti yang UAS, kok enak banget ya yang UAS belakangan bisa lebih lama. Enggak juga kok, selalu jago mepet kita mah. Enggak pernah buatnya jauh-jauh gitu ya. Jadi nggak usah jealous, nggak usah ini ya. Yang dapat duluan lebih santai duluan gitu. Ngerevisinya juga lebih lama. Jadi hasilnya bisa dioptimalkan sehingga pada saat UAS sudah puas gitu ya menulisnya udah bisa lebih luas lagi. Jadi saya berharap sih jangan menganggap tugas itu sebagai beban. Memang di level S2 kita tidak akan bisa memberikan mata kuliah seperti di S1 ya. Jadi mahasiswa memang diharapkan merasakan sendiri bagaimana proses menemukan jurnal, membaca dan kemudian merangkum serta
terakhir adalah mampu menganalisis ya. Nanti kalau sudah level S3 mampu merancang, mampu apa namanya membuat gitu ya, bisa mampu lebih tinggi lagi taksonomi belumnya gitu ya. Nah, saya kira papernya kalau belum jadi, ini bisa coba lihat template yang saya kasih, bisa juga menggunakan itu. Coba template yang saya kasih ada nggak? Siapa namanya? Ketua kelasnya, coba tunjukkan. Atau sudah dibagi ya template-nya? Modul yang satu lagi, modulnya. Nah, jadi kita di sini menyadari bahwa di belahan dunia sana sebenarnya dia sejak kapan sih sudah menerapkan ASSB, misalnya di September 2022 ya. Nah, kenapa kita kok baru 2 Januari 2025? Nah, di situ sudah ada, ini kan dia menggunakan tematik content analysis ya. Jadi karena dia itu baru menelaah ya eh, bagaimana respon investor global terhadap draft standar. Jadi standarnya belum diterapkan juga. Karena itu dia menggunakan tematik content analysis. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman melakukan penelitian di Singapura, di Malaysia yang sudah lebih dulu menggunakan, kita sudah bisa melakukan analisis pengaruh terhadap kinerja. Tapi kalau di Indonesia, karena mulainya 2025, nah paper ini mestinya bisa direplikasi sebelum Januari 2025. Nah, sekarang kan sudah disahkan ya, walaupun perusahaan baru Desember nanti kan, baru kita lihat dampaknya ke laporan keuangan, mungkin juga masih bisa ini memberikan apa namanya respon masukan terhadap Dewan Standar kira-kira apa sih yang dirasa ya oleh perusahaan dengan adanya standar yang baru ini. Karena standar yang baru itu belum tentu semuanya menyenangkan perusahaan ya, karena dampaknya adalah pada bottom line-nya, kembali kepada kinerja mereka. Ya, katakanlah misalnya kalau ternyata pengungkapan ini mendistorsi kemudian bagian dari harga pokok atau biaya yang dikeluarkan, maka tentu labanya menjadi turun. Kalau laba turun, ya dari sisi perpajakan mungkin bayarnya jadi lebih rendah, tapi kan tujuannya bukan seperti itu. Tujuan perusahaan adalah bertumbuh ya, going concern. Jadi labanya harus terus meningkat ya, walaupun kecil tapi terus meningkat. Tapi kalau ada kebijakan yang menyebabkan menjadi turun, itu kan sama saja dengan memaksa perusahaan untuk bankrupt ya. Jadi di sini pun teman-teman bisa memberikan pandangan-pandangan seperti itu. Ya, karena ada beberapa contoh misalnya asuransi itu yang belum dipisahkan oleh Dewan Standar dan OJK karena setelah dilakukan evaluasi ternyata ini nggak ngapa-ngapain aja, perusahaan baik-baik aja, tetapi di laporan akan nampak rugi. Nah, itu bahaya ya, karena adanya kebijakan yang menyebabkan laporan keuangan itu menjadi angkanya menjadi kecil. Padahal sih sebenarnya perusahaan sama aja seperti dulu gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman melakukan simulasi. Ya, udah yang kelompok dua, nanti yang kelompok satu lanjutkan papernya. Silakan kelompok dua, siapa sekarang? Oh, maaf, mau tanya dulu boleh sebelum ke kelompok dua? Hmm, ke yang mana dulu, Riz? Yang Ini mana? ini Prof mau make sure. Jadi kan tadi kalau saya dengar dari Prof Lutfi waktu menyampaikan, tadi kalau nggak salah saya dengar, nanti boleh bantu dikoreksi ya Prof. Itu setiap kelompok itu tema pembahasannya beda kah Prof? Atau gimana ya Prof? Karena yang sebelumnya itu kita setiap kelompok punya mengerjakan semuanya ya teman-teman ya. Dua dari Ya, empat ya.
dua dari empat, tapi dua dari empat itu lebih ke misalnya akuntansi keuangan kelompok satu, tapi sampai ke perpajakan gitu. Jadi di kelompok yang lain pun juga sama. Apakah sekarang tugasnya jadinya fokus ke misalnya kelompok satu hanya fokus ke akuntansi keuangan, pilih dua topik, pilih dua subtopik dari empat misalnya, atau seperti apa ya Prof? Karena kalau tadi saya dengar dari Prof Lupi kan artinya UTS ini ada tiga tugas dulu nih, ada tiga kelompok dulu yang menyelesaikan Mm-mm. baru nanti UAS sisanya. Nah, kemudian kalau misalnya seperti itu, berarti kelompok yang UAS kan tinggal konsentrasi yang berikutnya ya, termasuk pajak kan itu terakhir. Nah, itu nanti kayak kelompok yang terakhir pada saat mengumpulkannya di UAS, di UTS-nya nanti Mm-mm. mendapatkan nilainya seperti apa ya, Prof? Paling kita mau meluruskan itu dulu, Prof, sebelum nanti mungkin lanjut ke kelompok dua. Terima Hmm. kasih. Ya, ini bagus nih. Saya suka ya sama Riris yang kayak gini bisa mengklarifikasi apa yang saya jelaskan. Mungkin sebenarnya kan gini, semua mahasiswa harus mendapatkan pemahaman yang sama. Nah, saya minta juga kemarin kelompoknya itu baru pembagian kelompok, tapi pengerjaannya belum ya. Dan saya juga buka lognya, nggak bisa saya tangkap apa sih yang sudah dikerjakan. Karena itu tadi saya memberikan ini maunya seperti apa. Nah, saya juga kan tidak ingat ya secara detail banget itu saya memberikan arahan kemarin seperti apa. Nah, sebenarnya kemarin itu jadi semua memahami kelimanya ya. Maksud saya ini apa yang sudah dikerjakan sih dari kelompok gitu. Karena kalau saya buka logbooknya juga masih sepi-sepi aja gitu. Jadi kalau memang tadi berat gitu ya, ya udah gitu apa. Makanya ini kan saya bilang sama PJ pertemuan adalah untuk kesepakatan gitu ya. Jangan sampai kelas itu dibebani gitu ya. Pertama adalah bukan bukan maksud kami untuk memberikan beban pada kalian. Karena yang namanya proses belajar itu long life learning sampai kita mati pun kita harus belajar. Karena kalau tidak, maka kita akan dibunuh oleh lingkungan kita ya. Jadi kita yang harus beradaptasi dengan lingkungan dengan cara belajar. Jadi dengan kalau kita tidak mau merubah diri kita, maka masyarakat lingkungan yang akan merubah kita gitu ya kan itu lebih baik kita yang agile gitu ya. Jadi terima kasih untuk Riris masukannya. Nah, karena saya menangkap eh, saya dari logbook ya, bukan menangkap dari mana-mana. Saya di logbook kok masih sepi gitu lah. Apakah ini suatu beban gitu? Eh, Bagi saya yang saya ingin cari adalah kehappy-annya gitu loh, kesenangan kalian nampak gitu diberikan kebebasan, nampak juga hasilnya. Kalau memang tidak, karena kan memang kita harus project base ya masalahnya itu. Jadi tidak berarti kemudian dosen nggak ngajar itu nggak memantau gitu ya. Makanya kami minta coba berikan logbook. Jadi sebenarnya bisa saja satu kelompok buat logbook tapi lengkap gitu ya. Sehingga saya juga bisa melihat secara apa ya apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan gitu. Nah, jangan sampai ini nanti isunya dosennya nggak mau ngajar, nggak gitu ya. Jadi itulah mungkin ketika kita diberikan kenikmatan, memang kita harus bersyukur dengan bekerja keras memang. Karena kalau ketika kita diberi kebebasan, kemudian kita lepas talinya, maka malah tidak ini ya justru kebebasan itu adalah kemandirian dan tanggung jawab. Nah, tidak apa-apa ya Mbak Riri dan teman-teman saya. Saya juga mengakui mungkin ada pernyataan-pernyataan yang membingungkan gitu ya. Bukan sebenarnya tidak begitu. Maksudnya memang di sini berdiskusi. Tapi kalau memang dirasa tadi tiga kelompok, karena kan saya pikir ada presentasi waktu UTS, maka tiga kelompok yang presentasi, nilai yang lain ya kita ambil dari diskusi gitu ya. Tapi kalau memang apa namanya hanya mengumpulkan saja, ya tentu dikumpulkan dengan baik gitu ya, dengan sudah dicek Turnitinnya dan sudah juga dibuat memang oleh kelompok gitu ya, bukan hanya sekedar menggunakan AI, tetapi kemudian kelompok hanya ada yang free rider itu nggak boleh ya.
di dalam suatu kerja kelompok memang sebaiknya setiap orang punya tanggung jawab masing-masing ya. Mungkin ada yang bisa di state di situ bahwa si A itu mencari artikel, yang si B mungkin melakukan uji Turnitin. Itu bisa saja seperti itu. Jadi hal-hal yang apa sih sebenarnya dilakukan oleh kelompok ketika melakukan proyek gitu ya. Contoh misalnya saat ini, ketika kita melakukan apa ya, apapun ya sebenarnya dengan media digitalisasi ini sudah sangat mudah kita memantau karyawan kita ya. Contoh misalnya saya supir saya lah gitu ya. Dia kalau beli bensin, saya kasih uang, dia sudah bisa memotret kwitansinya dan kemudian kirim ke saya dan sisa uang itu betul-betul sesuai dengan kwitansi itu ya. Itu kan jadi sebenarnya menyebabkan di masa-masa sekarang kepercayaan itu mudah dibangun tetapi juga mudah untuk dicederai karena itu agak hati-hati ya. Nah, itu yang saya mungkin ingin bangun di sini, bukan sekedar bahwa tentu teman-teman jauh kalau dicek IQ-nya bisa melampaui saya karena saya itu lahir pada masa-masa yang tidak semudah sekarang. Dan juga misalnya yang lebih ini lagi, saya lihat pembangunan misalnya. Pembangunan pengawas proyek itu hampir setiap hari sudah memberi laporan. Misalnya sekarang menggali tanah di foto. Dan itu akan kekirimnya itu ke pengawas dan pemilik. Dan kemudian secara reguler itu akan dievaluasi oleh pengawas ke lapangan. Jadi kalau pengawas lapangan itu sekarang sudah tidak bisa harusnya dia melakukan fraud ya, misalnya menggunakan besi yang harusnya 5, dia pakai 4, itu nggak bisa mestinya, karena kan pengawas kan ada mandor, ada pengawas juga ya, mereka kan foto setiap hari gitu. Nah jadi mandor itu udah nggak bisa lagi dia membuat apa mencuri bahan harusnya. Nah itulah enaknya di masa digitalisasi. Demikian juga kita belajar menggunakan ini. Saya juga masih belajar dan kalian juga tentu melampaui saya ya karena eranya sudah lebih maju. Jadi kemarin diberikan workbook untuk melaporkan apa aktivitas yang dilakukan. Nah itu bisa saja tuh bisa pernah bertemu secara langsung berdiskusi di foto gitu bisa ya. Terus mungkin ibu baru bilang sekarang gitu ya. Saya kadang-kadang kan otak kita tuh kan jalan terus ya nggak bisa bukan mesin gitu ya yang di depan saya harus begini-begini. Kadang karakteristik setiap orang itu akan berbeda, karakteristik setiap kelas juga berbeda. Dengan mungkin mudah-mudahan jadi masukan dari saya buat teman-teman ketika diberikan satu proyek itu bisa dilaporkan progresnya gitu ya. Jadi gitu sih Mbak Riris. Kalau misalnya nanti UTS kembali mau diambil kesepakatan mana, monggo aja. Misalnya tadi kayaknya lebih enak juga dari Bu Lukwi bilangnya 3 kelompok saja. Ya yang lain mesti memberikan masukan dan diskusi juga. Berarti baca juga ya. Kemudian setelah UTS 2 kelompok, yang lain ya tentu harus menanggapi gitu ya. Nah, tentu itu sehingga kelas menjadi lebih hidup dan masing-masing juga mendapatkan karena menurut saya sih kebahagiaan kita tuh sebenarnya bukan di luar gitu. Kebahagiaan itu tidak di luar. Biarpun Anda kejar dunia itu sampai dimanapun jauhnya, kebahagiaan itu belum tentu ditemukan. Kebahagiaan itu ada di dalam. Dan salah satu cara untuk berbahagia itu adalah dengan kayak gini nulis, membaca dan berdiskusi gitu ya. Nah itu akan membuat kita merasa ya bahagia gitu ya. Kadang-kadang suatu saat ini seperti saya sekarang di mana anak-anak sudah besar, itu saya mungkin di rumah hanya dengan suami saya. Tetapi kalau kita nggak punya kebiasaan membaca, nah kan menyedihkan sekali mau ngapain gitu. Tapi dengan adanya aktivitas ini, nah, kalian juga sudah membangun ya kebiasaan yang baik. Nanti hikmahnya itu belakangan gitu. Ternyata oh ya betul ya. Bu
Lupi bilang waktu ketika saya tua, anak-anak mulai besar, nah, saya nggak mencari kemana-mana kebahagiaan itu, karena semua ada di dalam diri saya, gitu kan. Dengan membaca, saya tahu situasi di luar. Dengan menulis, saya bisa berbagi, gitu. Nah, itu mungkin tips dari saya. Mangga aja nanti disepakati, Mbak Riris dan teman-teman, mau pakai yang mana yang tentunya tidak membebani, tetapi justru malah membahagiakan ya. Intinya adalah kalian bisa bahagia dan membaca ya. Jangan tertekan melihat muka Bu Lupi tugas, gitu, nugas. Gitu. Mau masuk UNJ lihatnya nugas. Enggak ya, justru kita harus punya beberapa sudut pandang. Ketika sudut pandang, jadi ya, saya berikan nasihat ya. Eh, Pikiran kita ini yang sangat liar ya kadang-kadang. Tapi yang kita bisa kendalikan. Jadi misalnya gini, kalau pergi kemana kita khawatir nih. Wah, anak saya di rumah dengan mbaknya aja. Jangan-jangan, nah itu kan sudah negatif ya. Nah itu Anda bisa perintahkan. Pikiran yang negatif padamu. Lenyapkan. Jadi hentikan. Kita perintahkan pikiran itu. Sehingga kita bangun pikiran kita yang positif. Kalau kita punya pikiran yang positif, kita kalau belum, maka pikiran positif itu dibangun. Tapi kalau sudah ada, maka kembangkan dia. Ya, misalnya Mbak Iris bilang, saya punya pikiran positif eh, di kantor. Saya akan, misalnya sekarang customer saya, nah, kalau di bank ya, customer saya yang paling ini saya harapkan nih dia naruh uang sekarang biar saya performance-nya naik. Nah, itu kan eh, pikiran positif, kembangkan lagi. Oh, dia membawa berapa, dia membawa eh, ngajak temannya, itu kan kita kembangkan gitu. Tapi ketika pikiran negatif datang, sampai di kantor kayaknya bos saya marah-marah. Kamu bisa bilang, Pak, perintahkan pada diri. Pikiran yang buruk padamkan. Jadi dia stop. Dia nggak ngembang gitu ya. Nah, itu saya latih juga karena kita kan manusia sama ya. Nah, apapun itu dasarnya adalah praktik. Teori itu kita tahu dari mana-mana, dari YouTube, dari mana. Tapi yang sering malas adalah praktiknya. Nah, kenapa kita eh, pada junjungan kita eh, Nabi Muhammad, praktiklah 5 kalilah sholat. Nah, itu kan praktik ya. Lama-lama kan otomatis ya. Nah, kita contoh hal-hal baik seperti itu. Jadi mungkin meluas kemana-mana ya. Mudah-mudahan tidak menjadi hal yang di luar konteks. Tapi maksud saya menyadari kadang-kadang saya berbicara beda-beda. Tapi saya terima kasih sudah diberi masukan. Silakan dipilih yang mana yang akan dilakukan. Ya, Terima kasih. ya sama-sama Mbak Iris. Mungkin yang kelompok 2 em, atau sama ya kayaknya. em, Ya mungkin kalau dibayangkan di virtual ini sebenarnya kalau kita mau bagi kelompok kan masuknya ke breakout room gitu ya. Tapi memang kelemahan virtual itu kita bosan ya ngapain gitu. Ah nanti aja deh, nanti aja gitu. Nah, apakah mungkin nah cuman minggu depan kebetulan saya off dari tanggal 10 sampai 18. Jadi saya tetap bisa online sebenarnya. Nah, mungkin pertemuan yang ke-8 presentasi bisa juga kalau offline, tetapi tentu agak malam ya. Nah, itu tidak menarik juga sebenarnya kelas malam offline. Eh, Mau ditambah diganti Sabtu juga boleh. Jadi nanti kita, kan kayak 18 itu ada acara ya, ada dosen tamu. Jadi tetap saja kita online dulu, atau mangga silakan dipikirkan apakah bisa nggak kalian jadi termotivasi gitu ya dengan pertemuan ini, kemudian membuat papernya gitu ya. Apakah ada kesulitan untuk melakukan Zoom dengan teman-teman atau bertemu? Ada kesulitan nggak?
Sejauh ini tidak ada sih Prof. Bisa melalui Zoom atau dari telepon di grup WhatsApp bisa Prof. Bisa ya, oke. Ya, itu aja sih. Mungkin progresnya minggu depan kali ya, bisa saya lihat lagi ya. Yang sekarang kayaknya sama semua, belum. Kalau sudah ada link papernya boleh dimasukkan di satu ini. Jadi di satu apa? Ini link paper gitu ya, paper yang sudah jadi atau hanya draft boleh. Tadi misalnya ada 4 kan nggak terlalu banyak ya. Kita buat aja kotak-kotaknya. Jadi kalau 4 itu berarti kan yang utama jurnal yang mana, kemudian jurnal pendukungnya 4. Nah, kalian bisa tulis tujuannya. Seperti tadi tuh yang ada di jurnal bagus tujuannya apa, permasalahannya apa, dan satu lagi adalah metodologinya ya. Jadi sebenarnya memang 5WH itu kan kita bisa lihat di situ. Dibuat kotak-kotaknya, kemudian perbandingan antar 1 dan 4 itu tadi gitu kan. Nah, kan ada 2 jurnal, berarti 2, 1 didukung 4, berarti 2 jadi 8 seperti yang kemarin. Nah, itu eh, walaupun mungkin yang presentasi 3, Mbak Iris, tetap aja kan yang lain juga buat tuh kan. Buat nggak ya? Buat, oke ya itu maksudnya. Jadi hanya presentasinya aja yang beda gitu. Em, jadi kan yang presentasi sebelum TS karena nggak mungkin ini ya apa namanya 5 sebelum UTS. Nah, kita kasih kesempatan untuk bertemu kan. Nah jadi kalian yang kemarin-kemarin itu kita hitung dari ikutnya teman-teman di Research Bootcamp ya. Jadi kemarin itu dianggap mengikuti Research Bootcamp. Jadi walaupun tidak ada tatap muka dari dosen, tapi ada pengayaan metodologi dari prodi. Jadi semuanya ikut kan ya kemarin ya, betul nggak? Ada yang nggak ikut riset bootcamp dari prodi kemarin? Kalau nggak ikut mungkin bisa minta rekamannya aja ya. Nah itu juga bisa dipakai. Mungkin setiap orang bisa berbeda-beda diskusi papernya itu tidak masalah ya. Jadi ada yang punya style menulisnya berbeda-beda itu ada yang bikin apa tabel, ada yang bikin gambar grafik, ada yang bikin apa plot-plot seperti itu enggak masalah ya. Bagaimana kalian menjelaskan perbedaan satu sama lain dan kemudian baru dianalisis semestinya atau kalian mendukung yang mana gitu, itu bisa digunakan. Baik, intinya kalau dilihat ke tesis ini sama dengan bab 2. Ya, di bab 2 kan kita juga mengumpulkan dan membahas pertentangan hasil ya. Nah, karena ada pertentangan itulah kemudian kita memilih variabel ini bisa kita pakai sebagai variabel yang sifatnya independen atau apakah dia sifatnya kontingen gitu ya. Karena ada perbedaan hasil antara A dan B, maka muncullah yang disebut dengan variabel kontingensi, yaitu berupa moderating, mediating gitu ya. Itu muncul karena perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Jadi diduga ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan X dengan Y sehingga dia menjadi berbeda-beda di setiap peneliti. Gitu. Nah, itu yang muncullah konsep variabel kontingensi, mediating atau moderating tergantung dari tujuan penelitian. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Prof, Terima boleh kasih, izin Mbak Nes. sekalian Baik. mungkin mewakili teman-teman yang lain juga untuk prosedur logbook Prof. Itu boleh dibantu cek yang bagian punya saya di kelompok kelima Kak, karena ada link yang saya lampirkan untuk artikel supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa dapat gambaran gitu. Jadi kalau yang saya tangkap berarti di logbook ini yang awalnya logbook individu
itu sekaligus menjadi logbook kelompok di mana setiap anggota kelompok itu isinya harus sama ya Pak ya. Karena kalau sebelumnya kan memang kenapa setiap kelompok progres logbook isinya beda-beda karena di awal kami mengangkatnya itu logbook individu. Jadi mungkin setiap kami punya style menulis reportnya berbeda-beda gitu Prof. Tapi terima kasih Prof. Oh ya, ya saya pikir karena kerjasama mungkin walaupun ada pembagian tugas. Nah itu Mbak Iris kita belajar ya bahwa kadang-kadang memang kalimat keterangan itu perlu gitu ya. Jadi kalau mungkin di depan dikatakan bahwa apa si A Riris mengerjakan bagian yang mana dan tentunya pembagiannya itu sehingga juga kelihatan bahwa kelompok ini bekerja sama, mengerjakan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda karena sudah dibagi-bagi gitu ya. Kadang kita tidak tidak terbiasa menjelaskan secara detail ya. Misalnya masalah tanggal di sini sudah ada ya. Tapi kadang-kadang kan kita pikir tanggal nggak terlalu perlu gitu ya. Kapan kita melakukannya? Nah di sini kan udah ya. Tapi kan jam. Nah ini kalau kualitatif itu memang di mana sekarang konteksnya digital dan kita by remote, barangkali kita belajarnya di situ ya, bahwa kita lebih detail mengungkapkan, mengkomunikasikan situasi yang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita belajar, saya juga belajar bahwa apa yang disampaikan harusnya memang tertulis gitu. Nah, jadi nanti mungkin ke depannya lebih detail lagi gitu ya, kayak SOP, buku pedoman gitu ya. Nah, ini kan kita kalau Mbak Riris nanti masuk si akad di UNJ sendiri memang sudah memaksa dosen untuk memasukkan RPS secara lengkap di eh, online ya, baik LMS maupun si akad. Jadi tidak ada perbedaan persepsi ya, karena perbedaan komunikasi sebenarnya ya, kadang-kadang cara penyampaiannya ya, apalagi kalau saya mungkin terbawa apa logat masa kecil ya, cara berbicara masa kecil gitu, tidak terstruktur gitu ya. Itu kadang-kadang memang makanya bahasa tulisan sebenarnya paling baik untuk bisa menyampaikan pikiran kita sehingga bisa bertemu ya dengan yang lain. Karena kalau ngomong pasti sering, nah makanya sekarang kan selalu nyari-nyari apa kesalahan ke slip tang ya katanya. Slip tang itu kita malah itu dibesar-besarkan ya sebenarnya eh, harusnya diklarifikasi dengan tulisan. Itu saya juga belajar bahwa nanti pedomannya akan lebih detail lagi ya. Ada. Kalau sejauh ini kalau ada penjelasan ya tidak apa-apa. Karena kan nilai kelompok itu menjadi nilai individu. Cuman di sini kan yang saya lihat misalnya kelompok satu Kristina misalnya, maaf Kristina, Kristina saya baca. Eh, Kamis 18.9 ini yang seperti ini jadi tidak jelas dalam arti uh, sebenarnya bahasa apa kelompoknya gitu kan. Kami 18.9 melakukan bagian tugas kelompok mencari dua artikel, kan misalnya siapa saja nih. Nama kelompok juga nggak ada di sini ya. Kelompok satu mungkin bisa dijelaskan A, B, C, D. Nah, Kristina gitu ya kan kalau kita lihat di sini Kristina mendapat tugas yang mana gitu ya. Melakukan pembagian tugas kelompok. Nah, mungkin uh, misalnya pembagian tugas kelompok yang pertama membagi dulu sebagai strukturnya. Ada ketua, ada bidang artikel, ada bidang termitin misalnya gitu ya. Misalnya di sini apa yang atau pembagian tugas kelompok si A mencari ini, si B mencari ini gitu misalnya. Nah, jadi lebih detail. Ya, di sini nggak apa-apa kita belajar menyampaikan sesuatu juga lebih detail. Ya, saya juga akan uh, merubah ya tulisan agar lebih bisa dipahami. Jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu ya. Keterangan itu yang sering kita lupakan. Yang mereview 4 artikel mengenai topik peran akuntansi sektor publik dalam mencapai SDG.
Berarti eh, udah beda lagi ya nih ya. Bukan. Oh, saya kemarin semua kelompok itu membahas keempat materi ya. Iya, Prof. Awalnya seperti itu. Pertama, Gitu. yang pertama banget memang setiap kelompok Hmm, punya satu tema berbeda. Kemudian di hmm, pertemuan kedua akhirnya berubah hmm. itu semua kelompok membahas topik yang sama. Tapi setelah kita coba membagi, mungkin cara yang pertama yang lebih efektif dari yang Prof ya. Jadi setiap kelompok fokus ke topik kajiannya berbeda, Oh meskipun ya, nanti kita bisa oh ya, tanya-tanya dan memberikan tips seperti itu, Prof. Ya, hmm, ya ya. Saya lihat karena modul di yang baru itu ternyata seperti itu ya. Setiap kelompok membahas 2 dari 4 topik gitu ya. Nah, boleh sekarang disepakati lagi mau kembali ke awal atau sesuai dengan ini? Kembali ke awal sih, Awal Prof. Bu, Kalau ke boleh, awal Prof. Bu. Hmm. Ke awal itu tidak membingungkan ya. Nah, mungkin di sini. Nah, ini saya kan karena ini tim dosen ini. Tim dosen mereview setiap kelompok membahas 2 dari 4 topik yang disediakan. Berarti kalau kalau kita begini bacanya gimana? Kalau membahas 2 dari 4 topik. 4 topik itu apa sih? Nah, 4 topik itu ke atas ternyata di setiap ini ada 4 ya. ya Tiap betul, kelompok Prof. bah 2. Oke. Ini cukup baik kalau waktunya banyak gitu ya. Tapi karena waktunya cuma 16 kali pertemuan, mungkin saya sih harapkan yang lain kan tetap membuat juga ya. Bukannya begitu, Riris. Misalnya Mbak Riris buat auditing. Yang lain juga buat auditing, tetapi eh, yang presentasi satu kelompok gitu ya. Gitu nggak? Eh, Nah, Kalau yang coba jelas. pertama, oh, Yang baik, Prof. pertama tuh gimana sih? Coba kalian jelaskan yang pertama yang gimana? Boleh izin aku ya. Iya. Jadi kalau awal pas pertama kali ada pertemuan banget, itu memang dari topik itu menginstruksikannya dibagi kelompok sesuai dengan konsentrasinya, gitu. Ditambah dengan pajak. Tapi meskipun di kami nggak ada yang konsentrasi pajak ya, Prof. Sudah dapat Hmm. 5 kelompok, masing-masing itu sebetulnya di awal hanya fokus meneliti tentang meneliti tentang Hmm. pembagian konsentrasinya masing-masing dengan memilih 2 artikel dari 4 bahasan kajian. Gitu. Itu nanti bisa dibandingin dengan ada Hmm. artikel utama atau jurnal utama dan jurnal Ya. pendukung. Seperti itu. Maksudnya itu hanya fokus ke topik Hmm. tiap kelompoknya. Jadi nanti untuk yang masing-masing, misalnya kelompok satu fokusnya akuntansi keuangan, hanya membuat akuntansi Ya. keuangan, kelompok dua hanya akuntansi manajemen dan seterusnya. Yang awal mulanya Hmm. seperti itu. Kemudian di yang pertemuan kedua berikutnya Prof. Luki juga menjelaskan sesuai dengan yang ada di RTS, berubah lagi, artinya setiap kelompok membuat semua konsentrasi meskipun tidak dipresentasikan Hmm. seperti itu. Cuma setelah kami baca lagi dan kami cek lagi, berarti kalau seperti itu satu kelompok bisa mereview banyak artikel gitu, banyak artikel dan membandingkan, dan itu memang waktunya tidak begitu cukup, Prof. Jadi kami sebetulnya Hmm. jangan bisa dan diperkenankan untuk kembali ke Hmm. yang awal saja gitu, misalnya dari kelompok Hmm. satu fokusnya di akuntansi keuangan, Hmm. tapi memang nanti dari kelompok satu ketika sudah Hmm. selesai membuat akuntansi keuangan, artikel dan makalahnya bisa dikirim dibagikan ke teman-teman kelompok yang lain, mungkin dari kelompok yang Ya. lain masing-masing dari kelompok bisa memberikan pertanyaan, tanggapan atau komentar untuk artikelnya tersebut, jadi supaya Hmm. Berarti fokusnya harus juga diberikan jauh sebelumnya ya, sebelum presentasi udah dibagi ya, itu jadi mungkin dari bisa dibaca. Hmm. boleh teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bantu Ya, silakan disepakati dulu. Satu atau 2 Mbak Diris bisa di-pooling yang mana? mungkin boleh di kolom chat aja ya Bapak Ibu semuanya. Polling nomor satu yang kelompok fokus satu topik satu satu kelompok satu topik konsentrasi ya maksudnya, atau yang kelompok atau yang sepakat dua. Kalau dua berarti kita semuanya teman-teman. Silahkan. Hmm. Boleh.
Silakan disepakati ya. Nah, ini kan kita belajar demokrasi. Tapi nanti yang lain memberikan tanggapan seperti biasa ya. Cuman kalau bisa apa namanya? Ya dibuatnya yang serius tuh jangan ini ya eh, asal ngumpul gitu biar kalau bagus nanti kan bisa masuk ke ini kita masih ada waktu di kolokium ikut aja. Jadi kemarin Pak Unggul bilang kalau ada teman-teman Maksi atau S3 punya paper konseptual itu bolehlah ikut gitu. Jadi kalian ikut satu kelompoknya nanti hasilnya itu ya. Nah, kalau sudah masuk ISC BIN ya mungkin udahlah nilainya aman gitu. Karena kan sudah kerja keras untuk mengejar. Nanti tanggal 20 itu baru abstrak sebenarnya yang diminta. Toh juga presentasinya November ya. Apalagi yang 3 kelompok maju besok itu saya kira bisa ikut kolokium aja ikutnya. Jadi bukan ikut seminar. Kalau seminar itu sudah harus hasil. Tapi kalau kolokium itu bisa konseptual ya. Apa ide-ide kalian tuh bisa. Nah, tapi dalam bahasa Inggris ya. Tolong diterjemahkan karena reviewer kita juga ada dari luar. Gitu. Nah, sudah nih, sudah semua kayaknya Mbak ketua kelas siapa Mbak Sunita dibantu Mbak Diris. Kayaknya ada yang belum nih. Siapa yang belum? Ada yang belum? Udah semua? Waktunya sudah cukup. Saya, saya lihat belum ada yang belum. Sekilas ya, nggak tahu. Ini udah ya. Jadi coba dari 25. Ini udah berapa ya? 24, Prof. Berarti kurang satu dong. Siapa? Ngaku aja. Siapa yang belum? Nah, yang nggak nyimak nih ya. Tolong catat Mbak. Ketua kelas. Oke, udah ya. Semua udah. Udah semua? Betul? Nggak ada Ya, yang... sudah, Prof. Ya, oke. Tadi kopi ya Mbak Sunita. Nah, tolong dibuat notulensinya ya Mbak Riris, Mbak Sunita, pertemuan kita hari ini, agar tidak ada dusta di antara kita, perbedaan lagi. Nah, Baik, jadi nanti kita sudah tinggal tanggal 18 ya. Tanggal berapa ya kemarin? Coba minggu Kemarin depan saya 25. mohon maaf. Oh, oke, 25 ya. 25. Izin. Jadi kan kita sepakat milih yang opsi satu ya, berarti yang mana satu kelompok hanya fokus pada bidang satu bidang kajian. Untuk Mm-mm. presentasinya itu berarti di ketiga kelompok itu di tanggal 23 di pertemuan 8 Prof. Mm-mm. Kalau cukup nggak? Rasanya 3 kelompok, mungkin satu atau lagi di... gimana? atau di pertemuan 6 7 8. Jadi Iya, minggu depan sudah mulai presentasi apa gitu. iya, karena kelas ini kan saya sendiri ya, nggak ada pertukaran dosen, ada nggak? Sendiri ya, jadi nggak apa-apa, kita atur aja atau bisa nanti terakhir misalnya sudah kena UAS masih ada, maka seminggu biasanya 2 kali gitu ya. Jadi besok 2 dulu, kemudian 1 gitu ya, atau gimana? Satu satu Besok satu. besok pertemuan 6. Berarti cukup kalau tiga kelompok sampai pertemuan 8. 6 7 8. Oke, boleh. Saya yang minggu depan izin ya, mungkin karena sedang di luar kota, kebetulan mengikuti PKM internasional. Jadi pertemuan 7 dan 8 ya kali ya.
7-8 nanti kalau ada waktu kalian senggang karena UTS mungkin sudah banyak yang sudah berjalan di 9 ya. UTS kan 8. Jadi 8 kan semua sudah UTS, kadang-kadang 9 itu mungkin ada yang belum mulai gitu jadi bisa masuk. Jadi diatur aja ya. Saya izin minggu depan nggak bisa online karena ada di luar kota. Kita mulai 7 dan 8 nih, gitu ya. Baik. Silakan dibuat notulensinya, nanti disepakati di grup sehingga teman-teman udah mulai fokus ya pada bidangnya masing-masing, termasuk ada pajak. Pajak ada nggak? Tetap nggak ada ya? Ada, Pak. Oke, ya. Baik, demikian. Saya kira ada lagi pertanyaan atau diskusi. Silakan. Apakah sudah cukup, Pak? Kalau sudah, kita akhiri ya pertemuan ini. Teman-teman tolong luangkan waktu untuk berdiskusi sesama kelompok sehingga eh, punya karya, terutama eh, paper konseptual yang saya harapkan semoga kelas ini muncul di ISC BIMS ya, itu akan menjadi kenang-kenangan sepanjang hayat karena ISC BIMS itu International Seminar and Colloquium yang akan diadakan November, menjadi ajang uh, keempat kalinya bagi FEB Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan secara sendiri dan mengundang dari berbagai negara karena konsep internasionalisasi menurut standar dari kementerian itu harus melibatkan minimal 4 negara asing ya sehingga ditambah Indonesia menjadi 5 negara dan itu akan menjadi kenang-kenangan sepanjang hayat. Bisa saja saya kira kelompoknya itu diikutkan ya namanya semua karena kan tidak ada eh, peraturan ya harus satu tulisan satu orang gitu karena secara internasional juga jurnal-jurnal lebih menghargai karya tulis kita itu jika ditulis berkolaborasi ya apalagi nanti teman-teman bisa menggandeng teman-teman dari misalnya Malaysia atau di luar negeri yang lain, misalnya ada saudara yang kemudian bidangnya sama tapi kuliah di tempat lain, itu bisa dikolaborasikan, itu akan lebih dihargai. Karena di era seperti sekarang ini, kolaborasi, inovatif, adaptif gitu ya, itu adalah eh, apa perilaku era 5.0 ya. Nah, mudah-mudahan selain digitalisasi saya harapkan PJ dan teman-teman yang lain bisa mendorong dirinya sendiri bertekad untuk mengikuti ICBIN. Ya, tampilkan aja apa adanya. Yang penting kalian memang mengerjakan sesuai dengan apa namanya sudah melakukan itu kan suatu review artikel dengan menggunakan artikel yang lain. Demikian ke penutup dari saya untuk kuliah malam hari ini. Semoga semuanya tetap sehat ya, bisa menyelesaikan studi 1,5 tahun ya. Boleh ini sekarang nih dari kementerian boleh selesai 1,5 tahun untuk 1,5 tahun betul ya, karena program tadi kan 4 semester. Nah semangat dan kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, 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 Om. Malam, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Terima Terima kasih. kasih, sama-sama. Prof. Sudah difoto ya sama video. Baik, terima kasih. Saya izin meninggalkan ruangan layar. Sampai ketemu lagi, teman-teman.